Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, kali ini kita kedatangan narasumber pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Beliau tentu tidak asing lagi bagi seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO yang sering mengikuti dialog-dialog politik di IPISO. Beliau adalah Dr. Ridwan Pawallang. Bagaimana kabar Dinda Dokter? Alhamdulillah sehat. Wah, Hadir. ini pemirsa IPISO ini sudah sangat rindu dengan analisis-analisisnya Dinda Dokter ini. Berapa lama ini, Pak Dir? Lumayan, lebih 1 tahun ya. Agak lama. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama saya Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar. Saya bersama beliau akan membahas terkait dinamika Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Dinda Doktor, PT IP alhamdulillah lembaga saya Siap. baru-baru selesai melakukan riset dari tanggal 1 sampai tanggal 7 September. Tadi hasil riset itu kita sudah serahkan kepada klien kita. Jadi saya sampaikan ke publik bahwa ya kita di lembaga survei tentu ada yang memesan. Tetapi bukan berarti ketika orang memesan kemudian datanya tidak objektif. Siap. Itu kami garansi. Kalau ada 1000%, 1000% kita garansi Siap. bahwa hasil survei kita itu 100% objektif karena tidak diintervensi oleh siapapun, baik klien tidak. Karena klien kita tidak mungkin ingin diberi data abal-abal. Siap. Pasti dia ingin data yang real. Dan tadi klien kami merilis hasil survei itu sehingga asik mungkin kita diskusikan. Siap. Karena klien sudah merilis, berarti kita sudah bisa mendiskusikannya. Siap. Nah, Dinda Doktor, sebelum saya serahkan ke kita untuk menganalisa terkait dinamika, saya ingin melaporkan kepada pemirsa, pemerhati politik, sahabat-sahabat kita di IPISO, bahwa PT IP yang barusan saya sebut 1 sampai tanggal 7 turun itu menggunakan metodologi multi-stage random sampling, acak berjenjang. Ini adalah metode penelitian yang umum dilakukan oleh semua lembaga survei. Kita menggunakan sampel responden 1440 dengan margin of error 3,8 plus minus, naik dan turun. Survei ini dikawal dengan quality control, dengan kita melakukan spot check ya sebesar 20% untuk menjamin akurasi dari hasil penelitian kita. Ya itu. Alhamdulillah selama 1 minggu ini atau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 tadi sudah diumumkan oleh klien kita yang merilis hasil survei. Nah, di sini menariknya Dinda Dokter. Karena sekarang kan sudah sudah mengerucut karena head to head ya. Head to head. Head to head. Nah, di sini kita dulu mulai pengetahuan pelaksanaan Pilgub. Ternyata Dinda Dokter baru 82% masyarakat Sulawesi Selatan yang tahu bahwa akan ada pelaksanaan Pilkada Gubernur di bulan November. Nah, artinya masih ada 18% mengatakan tidak tahu. Artinya KPU harus lebih mensosialisasikan Pilkada 27 November ini agar 100% masyarakat yang punya hak pilih itu mengetahui
Karena di sini 82% mengatakan tahu bahwa akan ada pelaksanaan seperti itu. Kemudian partisipasi masyarakat yang menyatakan ingin pergi memilih itu, Dinda Dokter, 97,3%. 97. Yang menyatakan ingin pergi memilih, karena di sini ada pertanyaan, apakah Bapak, Ibu, Saudara akan pergi memilih pada saat pemilihan gubernur? Dan 97,3 mengatakan akan pergi memilih ke TPS. Hanya 2,7 yang mengatakan tidak. Jadi bisa dipastikan sementara golput itu hanya 2,7%. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya top of mind. Pertanyaan spontan. Seperti itu, pertanyaan spontan. Ketika pilkada gubernur dilaksanakan pada hari ini, apakah Bapak dan Ibu Saudara sudah punya pilihan? Nah, di sini secara spontan mengatakan bahwa 0,9% mengatakan akan memilih Rusdi Masse. Ini kan kalau pertanyaan spontan kan orang bebas untuk menyebut siapa yang akan dia pilih. Sesuai pengetahuannya, apakah dia tahu belum banyak nama atau tidak banyak nama yang maju, tapi kan yang ada di kepalanya itu yang dia keluarkan. Kemudian Insinyur Ramdan Pomanto 10,1 menyatakan akan memilih dia. Indah Putri Indriani 0,4, Ilham Arif Sirajudi 0,4, Fatmawati Rusdi 7,9, Andi Sudirman Soleman 38,8, Andi Iwan Darmon Aras 0,2, bahkan ada yang menyebut Andi Amran Sulaiman 0,2. Dan Andi Saidet Potters yang tidak memberikan jawaban atau merahasiakan jawabannya 41%. Ini pertanyaan spontan. Yang tidak menyodorkan nama bakal calon. Seperti itu. Popularitas, Dinda Dokter. Andi Sudirman saat ini memiliki popularitas sekitar 85%. Mengalami peningkatan. Ya, seperti itu. Artinya sedikit lagi angka maksimal itu kan 95%. Berarti Andi Sudirman ini masih butuh 10% untuk bisa sampai ke angka yang maksimal. Dan akseptabilitasnya 82. Nah, popularitas ini kan tahu, akseptabilitas suka. 82% menyukai dia maju. Nah, kemudian Ramdan Pomanto baru 60% yang mengenalnya sesulsel, 55,3 menyukai dia maju. Kemudian Fatmawati Rusdi 67% yang mengetahui dia popularitasnya, dan 61,8 akseptabilitasnya atau yang menyukai dia. Ini Aji Asar baru 22% orang mengenalnya, 18,3 orang menyukai dia. Artinya Pak Dhani dengan Pak Asar ini harus mengangkat popularitasnya. Karena tidak bisa dipisahkan ini, Dokter. Kalau orang tidak dikenal, susah disukai. Kalau orang tidak disukai, susah dipilih. Maka urutannya harus dikenal, disukai, baru dipilih. Nah, seperti itu. Kemudian, media pengenalan calon ternyata masih didominasi oleh spanduk dan baliho. 62,3 mengatakan mengenal calon-calon ini rata-rata dari spanduk dan baliho. Kunjungan relawan tim sukses 6,7. Kalender, stiker, dan lain-lain 4,3, Facebook 4,2, dialog tatap muka 3,7, dan berita-berita yang lain melalui media sosial lain-lain. Artinya tatap muka antara kandidat dengan masyarakat ini masih sangat kecil. Lebih banyak didominasi oleh atribut spanduk dan baliho. Dinda Dokter. Nah, ini menarik karena kan sudah jelas head to head ini. Ketika pemilihan gubernur dilaksanakan hari ini, siapa calon gubernur, pasangan calon gubernur yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Seperti itu. Nah, di sini yang menyatakan akan memilih Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Haji Fatma Rusdi Masse 63,4%. Yang memilih Ramdan Pomanto Ashar Arsad 22%. Andi Saidet Potters tidak menjawab atau masih merahasiakan 14,5%. Dinda Dokter. Nah, di sini
Yang menarik juga ada peta perubahan suara atau Strong Voters. Dari 63 tadi yang menyatakan akan bertahan itu 33,3%, yang kemungkinan masih bisa berubah 28,4 bagi pasangan Sudirman Fatma. Bagi pasangan Dhani Azhar atau dia yang menyatakan tetap 10,6, yang menyatakan masih mungkin berubah 9,9. Artinya dari sekian elektoral yang mereka dapatkan itu masih harus terbagi antara Strong Voters atau Swing Voters. Yang menyatakan tetap sudah menjadi Strong Voters, yang menyatakan masih mungkin berubah bisa menjadi Swing Voters. Seperti itu. Nah, di sini alasan memilih figur hanya nama itu yang saya kenal hari ini. Jadi artinya memang karena minimnya pengenalan terhadap nama-nama calon, maka nama yang dikenal itu yang dipilih. Itu yang mayoritas di sini. Seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan yakin dengan calonnya 7,4. Seperti itu. Dan kepribadian yang baik dan sesuai itu 12,7%. Dinda Dokter. Nah, di sini preferensi pemimpin putra daerah ketika ditanya apakah Bapak Ibu Saudara bersedia dipimpin oleh gubernur yang bukan putra daerah, ternyata 74,7 mengatakan bersedia. Artinya dia tidak terganggu dengan status figur. Seperti itu. Tidak bersedia 18,5, tidak menjawab atau undecided voters 6,8. Nah, seperti itu. Kemudian preferensi respon wakil bupati perempuan 61,7 mengatakan ideal. Wakil gubernur perempuan. 28,4 biasa saja, tidak mempersoalkan. Dan tidak ideal 5,7, undecided voters 4,2. Arti itu. Nah, sampai di sini mungkin apa yang bisa ditanggapi oleh Dinda Doktor untuk menguji seperti apa analisa Dinda Doktor dalam melihat preferensi pemilih berdasarkan hasil survei IP. Aja tentunya bisa disandingkan dengan penilaian-penilaian Dinda sendiri selaku analis politik dari Universitas Muhammadiyah. Seperti apa Dinda Doktor melihatnya? Silakan ditanggapi Dinda Doktor. Baik, lebih awal menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira patut kita bersyukur sebab tahapan pilgub ya. Iya. Pilkada pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan sudah masuk tahapan pendaftaran. Sekarang sudah masuk ke tahapan tes kesehatan. Mungkin beberapa waktu ke depan akan keluar penetapan sebagai calon. Ya, sekarang ini kan bakal calon. Ya, setelah ditetapkan, karena statusnya menjadi calon. Iya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dua pasang saya kira Pak Dir tidak akan berubah kecuali ada hal-hal lain. Itu dua pasang. Pasang pertama Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Hadja Fatmawati RMS. Dan yang kedua Pak Insinyur Ramdan Pomanto berpasangan berpaket dengan Azhar Asyad, Ketua PKB Sulawesi Selatan. Saya kira dua pasangan ini adalah putra-putri terbaik Sulawesi Selatan lah. Kita harus akui itu. Sekarang saya kira kedua pasangan ini harus membuktikan, diminta oleh masyarakat untuk membuktikan apakah benar mereka terbaik. Ya, puncak status terbaik itu adalah ketika mereka didaulat oleh rakyat Sulawesi Selatan, pemilih Sulawesi Selatan untuk kemudian keluar menjadi pemenang ataupun pasangan gubernur wakil gubernur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Pak Dir, saya mengupas dulu pada pasangan andalan hati. Iya. Patut kita akui bahwa Pak
Andi Sudirman Sulaiman ini adalah incumbent Petahana, gubernur betul. ataupun petahana. Tentu dengan status sebagai incumbent, ya, status sebagai incumbent, dia memiliki banyak aspek, banyak modal untuk kemudian bertarung pada Pilgub 2024 ini. Iya. Nah, karena itu saya kira kalau angka 82% ya menyukai beliau, ya, sekitar 85% ya toh, mengenal beliau, Iya. dan angka 63% ingin memilih beliau, itu saya kira modal yang sangat pas, saya kira ya. Modal yang sangat pas, sebab beliau ini adalah gubernur ataupun status petahana. Selain itu saya kira Andi Sudirman Sulaiman ini terlibat Iya. pada pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin. Iya. Gitu. Tentu bersama dengan timnya, Iya. mereka mensosialisasikan, menyukseskan pasangan capres cawapres yang terpilih Prabowo ataupun Gibran. presiden dan wakil presiden terpilih. Artinya apa? Bahwa dari sisi strategi, dari sisi infrastruktur pemenangan, sisa diaktifkan saja itu. Udah? Sisa diaktifkan saja, ya. Infrastruktur pemenahan di setiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ya. Udah? Saya kira tim-timnya masyarakat yang selama ini memang menjadi basisnya, strompoternya Pak Andalan ini adalah hanya menunggu saja. Hanya menunggu saja bahwa Pak Andalan ini bersama pasangannya maju. Ya kan gitu. Nah, karena pasangan ini sudah maju, ya, dengan dibuktikan pendaftaran dan sekarang masuk tahapan tes kesehatan, membuktikan semakin kuat strompoter, ya, pasangan ini untuk kemudian memenangkan kandidatnya. Iya. Di sisi lain saya kira Ibu Fatmawati sebagai mantan anggota DPR RI dari P3, Pak Dir, Dapil 3 kalau tidak salah. Dapil 3 benar. Dapil 3, kemudian maju berpasangan dengan Pak DP di Makassar sebagai calon wali kota dan mantan wakil wali kota Makassar. Saya kira itu menunjukkan bahwa di dua basis ini, Kota Makassar dan Sidrap ataupun Ajata Paren, saya kira tingkat popularitas akseptabilitasnya juga saya kira tidak ada persoalan di tingkat itu. Selain itu saya kira infrastruktur partai, ya, Nasdem sebagai partai pemenang di Sulsel. ya, pileg di Sulsel Iya. ini, itu menunjukkan, ya, saya kira mesin partai ini bergerak saya kira. Nah, disitulah saya kira menjadi keunggulan dari pasangan ini, Pak Dir. Nah, sekarang ini saya kira dari perubahan-perubahan itu, dari strompoter kemudian ada berapa angka tadi disebutkan oleh Pak Dir itu menunjukkan akan berubah statusnya menjadi importer, saya kira juga tidak terlalu besar. Tetapi saya kira itu perlu dijaga, ya. Pasangan ini perlu menjaga. Nah, saya kira itu untuk sementara, Pak Dir. Iya. Ya. Baik, sahabat-sahabat dan sobat-sobat TVSO, pembuka dari Dinda Dr. Ridwan Pawalang dalam menanggapi hasil survei atau peta survei PTIP yang baru dirilis tadi terkait pertarungan head to head dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Baik, Dinda Doktor, menarik sekali memang tadi saya sepakat bahwa salah satu keunggulan memang dari Andi Sudirman karena dia sudah bermain di Pilpres kemarin. Dia sudah punya tim pada saat maju di Pilgub sebelumnya bersama Prof. Nurdin, yang mesin itu dia hidupkan, dia asah di Pilpres kemarin. Sehingga mesin itu menjadi semakin tajam atau semakin kuat pengaruhnya karena sudah teruji lagi. Teruji di 2018 lalu menang di Pilgub, teruji lagi di Pilpres kemarin menang di
Pilpres khusus Sulawesi Selatan, ya kan? Ya. Artinya sangat rasional ketika mesin politik ini yang bekerja untuk pasangan AS Fatma ini itu bisa menjadi alat kerja-kerja politik yang efektif untuk Sudirman. Nah, ini waktu tinggal 2 bulan lebih, Dinda Dokter. Tinggal 2 bulan lebih. Pada saat ditetapkan kalau tidak salah tanggal 26 nanti, 25-26 kalau tidak salah ingat, itu kan 2 bulan lagi pada saat mereka resmi ditetapkan sebagai calon. Seperti apa analisis Dinda Dokter melihat seorang Ramdan Pomanto dan Azhar Arsad bisa membangun infrastruktur timnya di 24 kabupaten kota dalam kurun waktu yang yang sudah sangat sempit ini? Menurut kita, mampukah dia menciptakan, menghadirkan mesin politik yang kuat yang bisa mengimbangi Sudirman Fatma di 24 kabupaten kota ini? Itu jika Pak Ramdan Pomanto betul-betul serius menghadapi kontestasi Pilgub ini. Karena ini kan beragam juga persepsi. Ada juga yang mengatakan mungkin beliau lebih akan cenderung mengurus Makassar karena istrinya maju sebagai bakal calon wali kota. Kalau misalnya dia serius di Pilgub, menurut kajian Dinda Dokter, mampukah dia dalam kurun waktu sisa 2 bulan lebih ini bisa menciptakan dan memaintenance tim di 24 kabupaten kota? Seperti apa analisa Dinda Dokter? Saya kira pertama yang perlu untuk dipernyatakan dan pertanyakan, sebetulnya Pak DP ini mau fokus di mana kan gitu? Mau fokus di Pilgub atau mau fokus di Pilwakot untuk menyukseskan istrinya? Sejauh ini dia ingin fokus ke keduanya sejauh ini. Ya. Pernyataan beliau dan pernyataan tim-timnya. Oke, saya kira kalau mau fokus di keduanya, saya kira itu adalah hal yang saya kira menjadi PR, ya, PR yang sangat menantang bagi Pak DP. Iya. Ya, sangat menantang. Sebab kan begini, Pak Dir, tidak semua pemilihnya Pak DP ini juga akan memilih istrinya. Iya. Yang gitu. Nah, ini kan bisa saja akan ada gesekan, Pak Dir. Akan ada gesekan pada persoalan itu. Nah, saya kira itu juga tidak bisa juga kita paksakan harus apa gimana. Tetapi saya kira Pilgub di depan mata, dan saya kira setelah Pak DP bersama Pak Azhar Arsad ini menyatakan diri sebagai bakal calon, saya kira beliau harus kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian bertarung di Pilgub Sulsel. Nah, karena itu kalau kita ngambil perbandingan itu, saya kira dengan start lebih awal dan jauh meninggalkan dari sisi infrastruktur, juga saya kira Pak DP ini harus lebih kencang lagi larinya, ya toh? Harus lebih cepat untuk kemudian mengorganisir tim dalam rangka membangun, melengkapi struktur-struktur pemenangan di daerah. Dan itu saya kira membutuhkan energi, modal, dan seterusnya untuk kemudian menyiapkan infrastruktur yang kurang lebih ya setengah bulan lah ke depan, Pak Dir, menurut saya. Betul. Sebab tidak bisa kita ini berlayar tanpa kapal yang siap, Pak. Loh? Tidak bisa kita ini akan berlayar jauh sampai ke tujuan kalau kapal saja belum selesai. Ya? Nah, kalau misalnya itu mau dilakukan, menyelesaikan dulu kapal baru berlayar, saya kira itu membutuhkan saya katakan tadi energi dan modal yang cukup kuat. Nah, menyiapkan dan membenahi kebutuhan-kebutuhan struktur juga ini membutuhkan lagi tahapan-tahapan berikut dalam rangka untuk mengisi. Kan kapal sudah siap tetapi tidak ada isinya juga kan persoalan. Tidak ada penumpangnya, Pak Dirto. Nah, bisa oleng ini kapal. Bisa oleng ini kapal. Berlayar tanpa kemudi dan seterusnya. Nah, memang
ini menjadi saya kira tantangan tersendiri bagi Pak dia lah ya, pasangan sekarang ini, akronimnya ya sudah disepakati kayak itu pasangan akronim dia ini, Pak Dir. Dan ini pemantau Ashar kan. Betul. Nah, di sisi lain saya kira selain Pak DP, tentu saja misalnya Pak DP ini 10 tahun menjadi wali kota Makassar ya kurang lebih, tentu saja mungkin ada strategi lain. Misalnya ketika Pak DP memasang orang-orang yang asal dari daerah menjadi ya pejabat-pejabat strategi di kota Makassar. Kalau itu mau diaktifasi, sejauh mana ya kekuatan ya modal sehingga kemudian bisa bekerja efektif. Ya, saya kira sah-sah saja itu dilakukan. Sah-sah saja bagi Pak DP. Nah, yang paling penting saya kira hari ini adalah infrastruktur yang melekat pada partai-partai pengusung. Ya. PDIP, PKB dan P3. Dan partai-partai kecil. Yang lainnya. Nah, kalau ini barangkali mau digunakan, saya kira ini kan sudah ada. Benar, itu sudah lengkap. Sudah lengkap saya kira. Sisa kemudian apa-apa yang menjadi kebutuhan. Apa-apa yang menjadi kebutuhan. Jadi saya kira ada dua hal yang perlu yang perlu dipertimbangkan oleh pasangan dia ini adalah infrastruktur di luar partai dan infrastruktur partai. Saya kira ketiga partai ini kan paling tidak mereka ini punya caleg terpilih di daerah. Bahkan sekarang sudah alek lah ya, anggota DPR yang sudah dilantik. Ada yang sudah dilantik, ada yang belum. Sudah dilantik. Nah, karena itu saya kira ini saya diefektifkan, diaktifasi untuk kemudian menjadi bagian daripada infrastruktur pemenangan pasangan ini. Nah, kalau itu berangkat lagi pada misalnya tahapan modalnya. Kalau ada kapal, kan butuh yang lain lagi, Pak Dir. Butuh yang lain. Nah, kalau ini saya kira bisa dilakukan, ya saya kira itu sudah efektif. Selain itu saya kira, Pak Dir, membreakdown visi misi, pasangan ini juga penting, penting dalam rangka untuk kemudian melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kira-kira kan belum kita ketahui ini Pak Dir, 22 modal elektoralnya pasangan dia ini, betul. Itu memilih karena apa kira-kira? Apakah karena program-programnya atau karena hanya mengenalnya? Karena mereka ini kan masyarakat Sulawesi Selatan kan sudah pernah semua datang ke Makassar Pak Dir, melihat perkembangan kota Makassar dan seterusnya. Apakah misalnya Pak DP ini kemajuan di kota Makassar selama beliau memimpin kota Makassar ini dia akan duplikasi untuk pembangunan Sulawesi Selatan, kan? Paling tidak kan bahasa tentang Makassar kota dunia, indikator-indikator kota dunia itu apa saja, Apakah ini akan kita istilahnya itu akan disebarluaskan, didiseminasikan dalam konteks pembangunan mendorong program-program di 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, saya kira ini apa saja itu ya. Ini saya kira yang perlu untuk kemudian dibincangkan dalam konteks pasangan ini bersama timnya. Saya kira gitu dulu sebentar. Menarik sekali sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, analisis-analisis dari Dida Dr. Ridwan Pauwallang dalam membedah seperti apa kira-kira kemampuan Pak DP dalam membangun infrastruktur tim di 24 kabupaten kota. Saya juga memang memantau salah satu strategi beliau itu adalah dia mengambil perwakilan dari kelompok-kelompok bangsawan untuk dia gunakan sebagai pejabatnya di Makassar. Tentu tujuannya itu adalah bagaimana dia menjadikan itu sebagai jembatan untuk dekat dengan keluarga-keluarga mereka di daerah. Walaupun sejauh ini Pak DP belum menggarap ini secara serius. Ini tidak tahu kalau di luar kacamata kita, pandangan kita. Nah, kalau dia hanya misalnya mengandalkan infrastruktur partai, tanpa ada tim organik yang terstruktur di luar partai, saya pikir Pak DP ini sudah kalah satu langkah dari Pak Andi Sudirman Sulaiman dan Bu Fatmawati Rusdi. Karena tadi
Andi Sulaiman ini, Andi Sudirman Sulaiman ini kan sudah ada timnya sejak di Pilgub berikutnya, yang lalu 2018 lalu, di Pilpres juga kemarin itu dia gerakkan ini untuk pemenangan Prabowo Gibran dan efektif untuk memenangkan Prabowo Gibran di Sulsel. Ketika ditambah lagi dengan mesin partai, waduh, partai-partai besar ini ada semua di Sudirman. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem, ya kan, ada PKS yang juga memiliki kader militan dari itu. Nah, ini memang satu langkah Dhani kalah start dari Sudirman. Nah, kita kembali ke tema isu lain. Ini Sudirman ini dihantam beberapa isu. Isu poligami misalnya kan. Ada juga yang menghantam dia isu tentang keberagamaan yang ekstrim. Sejauh mana kita melihat menurut analisis kita pengaruh-pengaruh isu ini bisa mempengaruhi pemilihan elektoral Sudirman ke depan? Kalau sampai hari ini tidak berpengaruh karena tren surveinya naik. 1 bulan yang lalu dia hanya 59,7 kalau tidak salah. Sekarang dia naik menjadi 63. Tetapi Dhani Pomanto Asar juga naik. Kalau dulu hanya 20%, sekarang 22%. Jadi Dhani Asar naik 2%. Sudirman itu naik kurang lebih 59,3, 4%-an lebih. Nah, tetapi ke depan ketika misalnya isu-isu tentang isu poligami yang coba dibangun oleh masyarakat yang mungkin pro dengan Dhani Asar atau tidak suka dengan Sudirman Patma, kemudian isu tentang keekstriman Sudirman ini dalam menjalankan kaidah-kaidah keagamaannya. Seperti apa kita melihat pengaruhnya itu untuk beliau? Oke, Pak Dir. Saya kira persoalan privasi orang tidak perlu dibawa ke ranah publik. Ini yang sulit. Tidak perlu dibawa ke ranah publik. Yang terkait dengan isu poligami. Itu kalau benar ya. Ya. Kita juga kan masih mendengar Pak Sudirman kan belum tidak mengakui itu, bahkan membantah bahwa isu itu tidak benar. Nah, seperti itu. Ya, saya kira isu-isu ini kan dalam konteks politik kan kadang-kadang diproduksi ya. Kemudian paham dianggap ekstrim dalam beragama. Ya, kalau dalam kajian secara teoritik itu kan orang beragama itu pada ada beberapa fase ya. Ada beberapa fase yang saya kira seseorang itu masuk pada kematangan spiritual, Pak. Mungkin Pak Andalang hari ini menurut pandangan sebagian orang dia dianggap ekstrim, tetapi satu sisi Pak Andalang ini adalah orang yang patuh beragama. Orang patuh beragama. Walaupun saya kira ya kalau orang sudah seorang figur masuk dalam konteks sebagai pejabat publik, tentu saja pahamnya itu tidak boleh menjadi sebuah kebenaran mutlak. Perlu ada toleransi-toleransi sebab kita dan orang lain dan orang sekitar kita orang yang sedang mengasah ya pemahaman keagamannya untuk menjadi matang, saya kira. Itu. Nah, menurut saya Pak Dir, diskusi kita tentang Sulsel ini adalah masuk pada fase politik cerdas. Politik gagasan. Ya misalnya ya, teman-teman para pemilih voter-voter Pak Dia, coba diplorkan apa gagasannya. Untuk kemudian mensejajarkan gagasan yang dibangun oleh Andalan Hati. Apa yang menjadi evaluasi kita terhadap Andalan yang pernah menjadi wakil gubernur dan menjadi gubernur. Apa yang kurang? Nah, inilah yang menjadi antitesa terhadap tesis yang dibangun dalam pembangunan Pak Andalan. Nah, itu saya kira yang perlu dibangun. Nah, sejauh ini di Kota Makassar maupun di Sulsel ya, di kabupaten kota ini belum ada diskusi-diskusi ini. Ya mungkin sosialisasinya masih face to face. Tetapi ini kan publik perlu tahu. Membreakdown visi misi kedua bakal calon pasangan ini, saya kira itu perlu diplorkan ke publik. Kalau perlu sih setiap pekan ada
ada ya dipasang di media, ini loh programnya. Itu kemudian di breakdown dengan slot-slot tersendiri, parsialisasi, sehingga kemudian publik bisa tahu. Iya. Nah, di sini juga saya kira peran media ya, jurnalis, para Ya. teman-teman jurnalis untuk kemudian membreakdown itu. Mungkin dalam bentuk advertorial dan seterusnya. Atau mungkin di episode lah kita tampilkan diskusi-diskusi. Siap. Dan seterusnya. Nah, kalau gagasan-gagasan seperti itu, saya kira di Selatan ini kan sirik kita tinggi. Iya. Sifat tahu kita ini tinggi. Kita junjung bersama. Siapapun kandidat hari ini bertarung dan ke depan, sirik kita ini itu yang perlu kita junjung. Kita jaga sifat tahu, sifat kalabi, sifat kalibi dan seterusnya. Saya kira itu penting. Nah, level kita saya katakan tadi ada level ya pilgub yang berkemajuan ini, pilgub yang mendorong tentang politik gagasan. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ya saya kira ini akan menjadi ya baik pemilih andalan hati maupun pemilih dia akan merasakan ya siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Tidak karena kita tidak melihat lalu tidak merasakan. Justru kita ini semua akan mengawal terhadap siapapun yang akan menjadi ditetapkan oleh KPU untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terhadap komitmen dan janji-janjinya selama kampanye, Pak. Iya. Itu, Pak Dir. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, makin menarik analisis-analisis yang diutarakan oleh Dida Dr. Ridwan Pewalang. Saya sepakat sebaiknya memang ke depan didahulukan pertarungan ide-ide dan gagasan soal itu, sehingga betul-betul masyarakat terpuaskan dengan kualitas bakal calon. Nah, di sini kan ada tingkat kepuasan terhadap kinerja Sudirman ketika dia menjadi gubernur ya. Seperti itu. Di tingkat kepuasan. Nah, di sini waktu dia menjadi gubernur, menurut masyarakat yang merasa puas itu 52,8%. 52. Nah, sangat puas 7,1. Kemudian kurang puas 33%. Tidak puas sama sekali 3,9, dan undecided voters 3,2%. Artinya kalau digabungkan ini kurang lebih hampir 60% antara puas dan sangat puas, ya kan, seperti itu. Nah, kurang puas ini kan bukan berarti tidak puas sama sekali. Ya. Kurang puas kan artinya antara puas dan tidak puas. Yang mengatakan sangat Anda puas? tidak puas sama sekali itu hanya 3,9. Nah, menurut kita sejauh mana angka kepuasan ini mempengaruhi elektoralnya beliau? Kalau dilihat itu kan angka elektabilitas dan kepuasan ya, Iya. itu Berimbang. tidak jauh beda, Pak. Iya. Gitu? Tidak jauh Sejauh beda. yang ini Iya. survei hari ini dengan tingkat kepuasan tidak beda jauh. Tidak jauh beda, Ya, Pak. kan itu. Selisih berapa persen? 2% ya? Iya. Kurang lebih. Ya kurang lebih mirip-mirip lah. Ya. Nah, saat itu. Artinya yang puas itu juga terkonversi Iya. dalam persentase elektabilitas beliau. Iya. Gitu? Nah, itu juga saya kira ketidakpuasan selama ini itu tim ini ya, Iya, pasangan ini betul. mampu dia konversi untuk Iya. menjadi berubah menjadi puas. Betul. Dan kalau dia sampai yakin Iya. dan sampai di bilik suara, saya kira salah satu efektivitas dari sistem kampanye ya dari tim pasangan ini, Pak. Iya. Saya kira ini yang menarik ya. Nah, kita kan sebetulnya menunggu seperti apa data-data, gitu? Data-data yang dimiliki oleh pasangan dia. Iya, iya, Nah, iya, iya. Apakah ada data di sana menjadi antitesa terhadap ya, Iya. terhadap data-data Iya. yang kemudian
dukung, menguatkan terhadap pasangan ini. Iya. Nah, saya kira kalau itu ada Pak Dir, ini menarik untuk didiskusikan. Ya? Tetapi kan sejauh ini belum ada data pembanding dari pasangan dia terhadap data-data yang menguatkan Iya. pasangan Andalang Hati. Iya. Nah ini saya kira menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan dia Pak Dir. Iya. Ya? Entah kapan ya, mungkin sudah jalan, entah kapan akan dirilis. Ya. Dan seperti apa misalnya, apakah akan dirilis atau itu akan menjadi konsumsi internal timnya untuk kemudian disampaikan ke calon votersnya atau seperti apa Pak Dir? Baik, satu lagi sebelum kita tutup sahabat dan sobat episode. Respon pemberian uang dan barang di Pilkada Gubernur 2024. Di sini masyarakat mengatakan menerima uang, barangnya dan memilih calon tersebut 43,2. Menolak pemberian uang barang tersebut 38,5. Tidak tahu, tidak jawab undecided voter 10,4. Menerima uang barang namun belum tentu memilih calon tersebut 7,9. Artinya 43,2% lebih ini mengatakan akan menerima ketika diberikan sesuatu. Nah, kalau seandainya pertarungan ini harus berakhir dengan tingginya angka pragmatisme ini, dalam arti kata mereka harus misalnya memberikan sesuatu untuk dipilih. Seperti apa kita melihat perbandingan antara ASS Sudirman, ASS Fatma ini dengan dia? Dari segi kesiapan itu, apakah besar kemungkinan dia akan memenuhi keinginan masyarakat yang 43% ini akan menerima ketika diberi, atau ada kemungkinan Dani tidak mengikuti pola pragmatisme ini? Dalam arti kata ketika misalnya pada akhirnya Sudirman Fatma memutuskan untuk berbagi, bersedekahlah istilahnya, ya kan? Bersedekah di Pilgub. Apakah kira-kira Dani menurut kajian kita akan ikut serta melakukan hal yang sama? Karena kalau itu menjadi persyaratan mutlak untuk menang. Seperti apa kita menganalisa terkait politik uang ini? Ya, istilahnya itu sedekah politik. Sedekah politik. Selain zakat politik, ada sedekah politik. Sisa kemudian para kandidat ini akan meniatkan itu nawaitunya apa kan. Tapi ingat, kalau baru sampai di nawaitu kan itu belum menjadi sebuah perilaku. Gitu? Kita lihat dulu pada sisi regulasinya Pak Dir. Angka toleransi, kan ada angka toleransi berapa angka rupiah yang boleh menurut regulasinya. Gitu? Yang kedua, kalau berupa barang, berapa nilai rupiah barang itu. Nah, itu dulu saya kira kita tegak lurus pada regulasi Pak Dir. Iya. Nah, kalaupun kita masuk pada wilayah itu dengan melihat pragmatisme masyarakat, gitu, ya saya kira ini patut berhati-hati Pak Dir. Patut berhati-hati sebab ini juga adalah selain ruang peluang, gitu, wilayah yang saya kira menjadi perebutan seseorang, gitu, seorang figur bersama timnya, saya juga adalah ruang di mana mempengaruhi, gitu, cukup mempengaruhi pemilih Pak Dir. Kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja tetapi itu juga akan mengikuti secara ramai-ramai persoalan itu. Kalau itu menjadi persyaratan ya untuk bisa bersaing menang. Ya, saya kira wilayah ini adalah wilayah yang kan ada istilah money politik Pak. Iya. Money politik, apakah itu berupa barang maupun uang kan? Kalau dalam berupa barang itu bisa jadi souvenir. Ya. Misalnya di luar sembako. Kalau sembako itu money politik. Ya. Tapi dalam bentuk barang itu souvenir namanya. Nah, itulah saya kira ini kan masuk ada regulasi yang mentoleransi itu Pak Dir, bahwa angka sekian dan harga barang ini pada nilai sekian itu masih dianggap sebagai bagian sebagai kos politik. Selama bukan sembako dan duit secara langsung, itu boleh. Nah, itulah Pak Dir. Nah, saya kira ini menafsirkan ini dan bagaimana masyarakat memahami ini,
Nah, makanya kalau mau diperhalus ya sedekah politik. Iya. Kan? Misalnya kayak sarung, Ya, jilbab, ya, dan souvenir-souvenir lain, ya kan? Ya. Kayak tumbler apa dan lain itu, tumbler ya, tumbler ya. tumbler. Tumbler yang kayak botol-botol minuman Ya, itu kan. souvenir itu kan bisa dikatakan sedekah politik itu. Baju ya kan? Seperti itu masuk souvenir. Souvenir ya. Itu masuk sedekah politik. Tapi kalau sembako dengan duit, money politik. Nah, itu makanya saya kira pasangan bersama timnya berhati-hati untuk kemudian memahami regulasi yang ada. Atau yang kedua, ini adalah wilayah politik, pertarungan kontestasi, dan saya kira agak keras pertarungan. Ada Bawaslu, Pak. Ada Bawaslu untuk mengawasi, ada pemantau, memantau, dan mereka ini punya wilayah masing-masing dan adalah memantau wilayah pelanggaran yang bertentangan dengan regulasi. Nah, saya kira ini yang perlu kita ingatkan ke publik. Ya, baik. Hadir. Sahabat-sahabat dan sobat IPISO. Satu lagi sebelum saya tutup, ini agak penasaran kalau saya tidak diskusikan ini. Terkait slogan dari doser ini, tim organik dari Andi Sudirman Patma. Doser ratakan. Apakah menurut konotasi ratakan itu menurut pengamatan Dinda Dokter itu adalah konotasi yang dalam bahasa Bugis Makassar itu kesombongan, atau itu hanya biasa saja sebagai sebuah slogan bagi sebuah tim organik Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi? Kalau melihat dari sisi komunikasi politik, ini adalah bagian daripada untuk mengangkat level. Penyemangat barangkali bagi tim. Selain konsumsi internal, tapi ini kan menjadi konsumsi publik. Ya, saya kira juga ini bagian daripada istilahnya itu. Penyemangat lah barangkali untuk dia mengatakan untuk mensok terapi lawan. Tetapi saya lihat ini kan Pak Andalang ini kan orang teknik. Istilah-istilah yang menjadi kulturalismenya mereka ini itu kemudian dibawa pada level politik. Akhirnya pakai doser dan seterusnya. Bahasa motivasi kali ya. Bisa jadi begitu. Sama dengan ini bahasa motivasinya Pak Talolo. Dia punya tim namanya Laskar Goata, licingkan. Gitu. Jadi kalau doser mengatakan ratakan. Ini tim Laskar Goata ini milik Pak Talolo ini mengatakan Laskar Goata licingkan. Iya. Baik. Di momentum pilgub ini, pilkada secara umum ini kan banyak lahir istilah penyemangat. Saya pikir ini bagian dari istilah kreatif ya. Ya, kreativitas dalam rangka menguatkan internal dan juga bagaimana membentengi pergerakan dalam rangka mencapai target. Artinya itu tidak termasuk sebuah bahasa kesombongan ya. Hanya sebuah bahasa istilah yang lahir tentu berdasarkan kultur tim masing-masing. Ya kan, seperti itu, dan bagian dari penyemangat tim. Begitu barangkali, Dinda Dokter. Begitu, Pak. Baik, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, sangat menarik berdiskusi yang cukup lama dengan Dinda Dokter Ridwan Pawalam, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Jangan pernah bosan untuk mendengar analisis-analisis beliau, karena mungkin beliau di IPISO ini akan mengawal pilkada serentak ini sampai 27 November untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat Sulawesi Selatan, baik itu dalam membedah dinamika pilgub maupun pilkada-pilkada di 24 kabupaten kota. Tentunya bersama saya Swadi Didus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Dinda Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.